anak-anak. Wah, kurang semangat. Coba lagi. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Nah, Ibu ada satu lagu nih. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tangan kanan, tangan kiri semua punya jari. Diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang. Tangan kanan mempunyai 5 jari. Tangan kiri mempunyai 5 jari. Disatukan, dilipatkan, mari berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di sini untuk memulai pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Semoga apa yang disampaikan materi pada hari ini dapat kami pahami dan dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu mau tes semangat anak-anak pada hari ini. Kalau Ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Anak-anak jawab, wow, luar biasa, semangat. Oke, kita mulai ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Wow, luar biasa, semangat. Wah, semangat sekali ya kita hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita hadir semua ya anak-anak. Nah, siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu apa itu pesawat sederhana? Dan apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Nah, anak-anak, pesawat sederhana adalah sebuah alat atau mekanisme yang digunakan untuk mengubah atau memanipulasi gaya atau gerakan. Nah, pesawat sederhana ini sering digunakan untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar fisika seperti gaya, gerak, dan mekanika. Pesawat sederhana ini akan mempermudah kita untuk melakukan usaha atau pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari penjelasan Ibu ini, apakah anak-anak sudah paham apa itu pesawat sederhana? Oke, paham semua ya? Kita lanjut. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Siapa yang tahu apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Baik, pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tuas atau pengungkit, yang kedua, katrol, yang ketiga, roda berporos, dan yang keempat, bidang miring. Nah, yang pertama, tuas atau pengungkit. Siapa yang tahu apa itu tuas atau pengungkit? Baik. Tuas adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar fisika. Nah, tuas ini adalah sebuah batang yang bisa berputar pada satu titik tetap atau sering disebut sebagai titik tumpu atau sumbu tuas. Nah, anak-anak, komponen tuas ini terdiri dari beban, lengan beban, titik tumpu, lengan luas, dan titik kuasa. Nah, anak-anak,
tuas ini dibagi lagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang pertama, tuas golongan 1, yang kedua, tuas golongan 2, yang ketiga, tuas golongan 3. Nah, yang pertama, tuas golongan 1, di mana tuas yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Contohnya seperti gunting kuku, gunting, pemotong rumput, tang, linggis, dan jungkit-jungkit. Ternyata jungkit-jungkit yang sering anak-anak naiki termaksud ke dalam tuas golongan pertama. Yang kedua, tuas golongan 2, di mana tuas yang titik tumpunya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya seperti alat pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Nah, yang ketiga, tuas golongan 3, di mana tuas yang titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya seperti sekop, stapler atau jekrekan, penjepit roti, dan pinset. Nah, anak-anak, kita lanjut yang kedua, katrol. Siapa yang tahu apa sih itu katrol? Baik, katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar fisika. Nah, katrol ini terdiri dari roda yang memiliki alur atau lekukan di sekitar tepinya dan tali yang melintas melalui alur tersebut. Katrol ini biasa digunakan untuk menarik dan mengangkat benda dengan menggunakan roda berputar pada porosnya melalui bantuan tali. Nah, anak-anak, katrol ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, katrol tetap, yang kedua, katrol bergerak, dan yang ketiga, sistem katrol. Yang pertama, katrol tetap. Siapa yang tahu apa sih itu katrol tetap? Baik, katrol tetap adalah jenis katrol di mana salah satu ujung tali terikat pada suatu titik tetap atau benda yang tidak bergerak. Nah, anak-anak, pada katrol ini tidak bergerak saat beban diangkat atau digerakkan. Contohnya seperti tirai jendela, pengerek bendera, dan ayunan. Ternyata ayunan yang sering anak-anak mainkan termaksud ke dalam katrol tetap. Yang kedua, katrol bergerak. Apa sih katrol bergerak? Siapa yang tahu, anak-anak? Nah, jadi katrol bergerak adalah jenis katrol di mana katrol dapat bergerak bersama dengan beban yang diangkat atau digerakkan. Ketika tali ditarik atau dilepaskan, katrol bergerak akan bergerak dengan beban yang terikat padanya. Nah, jadi katrol ini tidak terpasang pada tempat tertentu atau ini disebut juga dengan katrol bebas. Contohnya seperti penarik peti atau barang di pabrik, alat pengangkut peti kemas di pelabuhan. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Kita lanjut ya. Yang ketiga, sistem katrol. Apa sih itu sistem katrol? Anak-anak, sistem katrol ini biasa dikenal sebagai katrol bebas atau juga biasa dikenal dengan katrol tak tetap. Katrol ini adalah jenis katrol di mana katrol itu sendiri dapat bergerak bebas tanpa terikat pada suatu titik tetap. Nah, tali yang melintas melalui katrol bebas tidak terikat pada suatu titik tetap dan dapat bergerak bebas di sekitar katrol. Katrol ini itu terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, jadi sistem katrol ini ternyata gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya seperti
katrol pada penarik tali tarik, dan katrol pada layar proyektor. Nah, apakah anak sudah paham apa itu katrol? Baik, Ibu jelaskan. Bagian 3 yaitu roda berporos. Apa sih roda berporos? Roda berporos adalah jenis roda yang terpasang pada suatu poros atau sumbu yang memungkinkan roda untuk berputar di sekitar sumbu tersebut. Nah, poros atau sumbu adalah batang yang berfungsi sebagai pusat rotasi atau titik tumpu untuk roda. Jadi, roda berporos ini memiliki 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Siapa yang tahu apa saja contoh dari roda berporos? Oke, contohnya seperti roda pada sepeda, roda pada mobil, dan roda pada gerobak. Masih banyak lagi ya anak-anak contohnya. Oke, sudah jelas kan? Ibu lanjutkan yang keempat, yaitu bidang miring. Nah, siapa tahu apa sih bidang miring? Oke, bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana di mana permukaan datar yang membentuk sudut dengan bidang horizontal. Nah, pada permukaannya ini tidak sejajar dengan permukaan datar horizontal dan cenderung membentuk sudut kemiringan. Nah, misalnya pada permukaan lantai. Nah, ini nih, permukaan lantai yang satu sisinya lebih tinggi dari sisi yang lain. Kita lihat apa saja sih contoh dari bidang miring. Contohnya seperti atap rumah. Nah, atap rumah ini cenderung membentuk sudut kemiringan untuk memungkinkan air hujan mengalir ke bawah dan mencegah terjadinya genangan air di atas atap rumah. Contoh lainnya seperti tangga menaikkan barang berat ke dalam mobil, ini juga contoh dari bidang miring. Jadi, semakin landai kemiringan, maka semakin besar juga keuntungan mekanisnya. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita sampai di sini ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, coba Ibu tanya, siapa yang masih ingat pengertian dari pesawat sederhana? Baik, pesawat sederhana adalah sebuah alat atau mekanisme yang digunakan untuk mengubah atau memanipulasi gaya atau gerakan. Oke, coba Ibu tanya lagi. Siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Oke, jadi pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama tuas atau pungkit, yang kedua katrol, yang ketiga roda berporos, dan keempat bidang miring. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak.